Itu kelihatannya semua sepele-sepele, tapi itu sangat mempengaruhi, akan memperlambat ataupun akan mempercepat pemulihan gangguan asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety, yang sekarang ini masih belum benar-benar sembuh dari gangguan asam lambung, yaitu bagi teman-teman yang sekarang ini masih mengalami mual, mulas, ataupun kembung, ataupun bahkan kadang muntah, atau juga tenggorokan masih mengganjal, kadang juga tenggorokan ada lendir yang lengket yang susah dikeluarkan, kadang juga masih mengalami nyeri kepala, pusing, kadang di telinga mendenging juga, kadang masih mengalami keliengan juga, lemas, mata buram, kadang kesemutan, kaki lemas juga, kadang tangan kadang juga lemas. Teman-teman yang masih mengalami seperti itu, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman agar supaya memperhatikan tentang pola makannya. Karena gini, sebagian dari teman-teman kita para penderita gangguan asam lambung yang mengabaikan tentang pola makan, teman-teman. Atau gini, dia seakan-akan sudah memperhatikan tentang pola makan, tapi pada faktanya dia belum benar-benar total memperhatikan tentang pola makan. Yang banyak seperti itu, teman-teman. Dia seakan-akan seolah-olah dia merasa sudah memperhatikan tentang pola makan, tapi pada faktanya dia belum benar-benar serius tentang memperhatikan pola makan. Gini, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tentang kunyahan, teman-teman. Kunyahan itu harus lembut, harus pelan-pelan mengunyahnya. Mengunyah harus pelan-pelan dan harus sampai lembut. Jangan sampai 1 atau 2 kali kunyahan langsung kita telan. Jangan sampai, teman-teman. Yang seperti itu akan membuat kita ribet sendiri. Jadi di kunyahan harus kita perhatikan, harus pelan-pelan dan harus sampai lembut. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah tentang posisi duduk pada saat makan. Jangan menyender di belakang, juga jangan menunduk. Kita posisinya harus tegap. Yang harus kita perhatikan berikutnya adalah tentang porsinya. Porsinya jangan sampai kesedikitan, jangan juga sampai kebanyakan. Yang bagus menurut saya adalah hampir kenyang. Kalau kenyang itu masih oke, nggak masalah, tapi kalau kekenyangan jangan sampai, itu justru akan membuat kita ribet, dan menurut saya itu akan memperlambat juga, teman-teman. Dan yang berikutnya yang harus kita perhatikan, dan ini sering diabaikan juga, yaitu adalah tentang kelengkapan menu, teman-teman. Karbohidrat, serat, protein itu harus cukup. Gini, yang banyak kejadiannya adalah proteinnya tidak tercukupi. Yang ada kita mengalami lemas-lemas terus, kita tidak segera pulih karena ya salah satunya protein kita tidak tercukupi. Tenaga kita untuk pulih itu akan menjadi sedikit lebih lama kalau protein kita tidak dicukupi. Jadi kita harus memperhatikan protein juga harus cukup, harus kita cukupi. Dan yang harus diperhatikan berikutnya adalah ini sepele banget tapi sangat sering diabaikan, yaitu adalah di tengah-tengah makan jangan sampai minum. Kalau bisa jangan sampai minum, teman-teman. Ini adalah salah satu saran dari dokter yang saya anut. Kita tidak disarankan untuk minum pada saat di tengah-tengah makan. Jadi minumnya setelah makan. Tapi akan muncul pertanyaan seperti ini. Terus gimana kalau kita tersedak di tengah-tengah makan? Kalau kita terpaksa tersedak di tengah-tengah makan, ya maka kita minum nggak masalah. Kita minumnya sedikit saja untuk menghilangkan tersedak itu tadi. Tapi kalau di awal kita mengunyahnya benar dan mengunyahnya pelan-pelan, itu kemungkinannya tidak akan tersedak, teman-teman. Kemungkinan besar tidak akan terjadi yang namanya tersedak di tengah-tengah kita makan. Jadi yang pertama harus kita perhatikan mengunyahnya pelan dan sampai lembut. Maka itu tidak akan membuat kita di tengah-tengah akan tersedak. Dan yang berikutnya adalah pada saat minum itu harus kita jeda seenggaknya setengah jam setelah makan, teman-teman. Jangan langsung setelah makan langsung minum, itu juga jangan. Itu juga salah satu saran dari dokter yang saya anut. Jadi setelah makan selesai, kita jeda setengah jam baru kita minum. Yang bagus seperti itu. Dan itu juga dulu yang saya lakukan. Itu kelihatannya semua sepele-sepele, tapi itu sangat mempengaruhi, akan memperlambat ataupun akan mempercepat pemulihan gangguan asam lambung. Dan juga ini penting sekali juga, yaitu tentang pantangan. Kita harus peka terhadap pantangan, teman-teman. Kita harus meneliti sendiri, kita harus mengetahui sendiri tentang pantangan yang harus kita pantang. Karena pantangan setiap orang berbeda-beda. Ada yang sama, iya ada, tapi yang berbeda juga banyak, teman-teman. Misal kita setelah makan apa kok membuat kita nggak nyaman, membuat kita nggak enak, bahkan membuat kita nafas menjadi ngos-ngosan, yaitu kita tulis. Kita setelah makan apa itu kita tulis agar supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama.
besoknya, agar supaya kita tidak mengulangi lagi. Dan mungkin memakan apa lagi kok membuat kambuh lagi, membuat gak nyaman lagi, itu ya kita tulis lagi teman-teman. Yaitu tadi, agar supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Karena kalau itu kita tidak perhatikan, yang ada kita ribet di situ terus, akan muter-muter di situ terus. Kita sudah hampir sembuh, terus kita makan pantangan akan kambuh lagi, akan kembali ke awal lagi. Kita menerapkan benar, terus sudah hampir sembuh, kita memantang makanan lagi, kita akan kembali ke awal lagi, dan itu akan berulang-ulang seperti itu terus. Itu adalah salah satu yang membuat kita tidak sembuh-sembuh. Kita hampir sembuh, terus kita memantang makanan, yang ada kita kembali ke awal. Dan itu berulang-ulang. Dulu saya seperti itu teman-teman. Dan itu kelihatannya sangat sepele dan kadang terabaikan. Jadi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, para penderita gangguan asam lambung yang sekarang ini masih belum benar-benar sembuh. Ya walaupun sudah hampir sembuh, mungkin sudah 80% atau bahkan 90%, teman-teman, saya menyarankan teman-teman untuk tetap memperhatikan tentang pola makan yang saya sampaikan ini tadi. Karena yaitu tadi, ketika kita melanggar ataupun tidak memperhatikan salah satunya, ya maka menurut saya akan memperlambat juga, akan mempengaruhi juga. Dan sebaliknya juga, ketika kita benar-benar memperhatikan atau menerapkan dengan benar, dengan jujur, dengan konsisten, maka ya itu akan mempercepat juga. Jadi saya kira segitu dulu. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.